Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam Pancasila. Saya Dr. Fosia B. Adam, Program Studi Doktor Ilmu Pertanian Pasca Sarjana Universitas Tadulako Palu 2024. Judul disertasi saya adalah Pengaruh Kompetisi dan Motivasi Kerja Penyuluh terhadap Penguasaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi dan Kinerja Penyuluh serta dampaknya pada produktivitas usaha tani jagung di Kabupaten Tojo Una-Una. Harapan ke depan dengan disertasi ini, saya mengharapkan terutama bagi petani dan bagi penyuluh sebagai ujung tombak dari pertanian bisa memberikan manfaat agar produksi usaha tani jagung di Kabupaten Tojo Una-Una lebih meningkat. Dan harapan kami kepada para stakeholder atau pemerintah setempat bisa berkomitmen dengan adanya hasil disertasi saya menjadi acuan agar dapat digunakan sebagai penentu utama dalam produksi pertanian jagung dan produksi lainnya. Terima kasih. Wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Dengan senantiasa memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, pada hari ini Selasa 31 Desember tahun 2024, sidang ujian terbuka promosi doktor atas nama Promovenda Fauzia Panuki dengan NIM E203170008, Program Studi Ilmu Pertanian, Program Doktor, dengan judul disertasi Pengaruh Kompetensi dan Motivasi Kerja Penyuluh terhadap Penguasaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Kinerja Penyuluh serta pengaruhnya pada produktivitas usaha tani jagung di Kabupaten Tojo Una-Una dimulai. Tim penguji memasuki ruang sidang dan menempati tempat yang telah kami sediakan. Kami menyambut selamat datang kepada seluruh tim penguji. Selanjutnya, Promovenda memasuki ruang sidang dan menempati tempat yang telah disediakan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sidang ujian terbuka dipimpin oleh Direktur Pasca Sarjana Bapak Profesor Dr. Insinyur Adam Malik, MSc IPO ASEAN Engineering. Dengan hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak penguji eksternal kita pada hari ini, Bapak Dr. Insinyur Mais Islam MP. Terima kasih Pak sudah hadir memenuhi undangan kami.
bapak-bapak dan ibu-ibu tim penguji yang saya hormati, hadirin sekalian dan saudara Promopenda. Dengan memohon perlindungan, taufik dan hidayah Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, saya buka sidang promosi doktor atas nama calon Fausia Panuki. Sebelum kita melanjutkan, pertama-tama saya mempersilahkan promotor dari saudari Promopenda untuk membacakan pertanggungjawaban akademik dari saudari Promopenda. Untuk itu saya persilakan kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Saiful Darman MP. Silakan Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua dan Sekretaris Sidang Ujian yang pada hari ini, kemudian yang kami hormati tim penguji. Pertama-tama perkenankan kami memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas ridhonya pada pagi ini kita melaksanakan sidang terbuka ujian disertasi Promopendus Fausia B. Adam. Perkenankanlah dalam kesempatan yang baik ini kami tim promotor yang terdiri saya sendiri Profesor Dr. Saiful Darman Insinyur MP, yang kedua Dr. Rosida B. Adam SE MP, menyampaikan pertanggungjawaban akademik disertasi Promopendus Fausia B. Adam NIM E203170008, hasil penelitian berkenaan dengan pengaruh kompetensi dan mobilisasi kerja penyuluh terhadap penguasaan teknologi informasi dan komunikasi dan kinerja penyuluh serta pengaruhnya pada produktivitas usaha tani jagung di Kabupaten Tojo Unana. Kami tim promotor setelah menilai kesungguhan ketekunan dalam menyelesaikan karya saudara Promendus, baik sejak usulan penelitian, seminar usulan penelitian, selama penelitian dan masa bimbingan, maupun usahanya untuk memperoleh hasil yang optimal dalam ujian promosi secara tertutup, kami sepakat bahwa karya saudara Promendus layak untuk diajukan sebagai disertasi dan ditampilkan untuk diuji dalam sidang hari ini. Disertasi yang diajukan Promenda dalam sidang ini merupakan hasil penyempurnaan naskah sebelumnya yang telah dikonsultasikan secara intensif dengan tim promotor setelah memperhatikan bantahan dan masukan pada waktu sidang naskah disertasi pada tanggal 26 Juli 2024 yang lalu dengan tim penguji yang terdiri atas 1. Prof. Made Antara Insinyur MS, yang kedua Dr. Insinyur Hadayani MS, yang ketiga Dr. Insinyur Arifudin Lamusa MP, yang keempat Dr. Dewi Norasi SP MSI, yang kelima Dr. Rosida B. Adam SMP, dan keenam saya sendiri Profesor Dr. Saiful Darman Insinyur MP, yang telah berkenaan memberikan saran dan pendapat untuk menyempurnakan disertasi saudara Promendus. Setelah kami menguraikan mengenai beberapa hal tentang karya saudara Promendus, berkenaan kami menyampaikan latar belakang, perkenankanlah kami menyampaikan latar belakang pribadi, pengalaman dan kegiatan saudara Promendus dalam hubungan dan kedudukannya di Pasca Sarjana Universitas Tadulako Palu. Promendus dilahirkan di Kabupaten Tojo Una, Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 9 November 1970.
Setelah lulus sekolah dasar SD di Kabupaten Tojo Una tahun 1983, melanjutkan ke SMP Negeri 1 di Tojo Una dan lulus tahun 1986. Selanjutnya masuk SMA 344 Tojo Una dan lulus tahun 1989. Melanjutkan studi pada Fakultas Pertanian Universitas Bulako Palu dan lulus pada tahun 1997. Pada tahun 2000, Provendus diterima sebagai mahasiswa S2 di program Pascasarjana Universitas Brawijaya Malang bidang minat ilmu pertanian dan lulus pada tahun 2003. Pada tahun 2017, Provendus melanjutkan studi pada program S3 di Pascasarjana Universitas Tadulako dalam bidang ilmu pertanian. Dilihat dari prestasi akademik yang dimiliki oleh Provendus yang telah mengikuti pendidikan sehingga sebelum waktu ujian ini dilaksanakan dengan hasil yang baik. Sebagai pegawai PNS di di kantor Badan Perencanaan Pengembangan Riset dan Inovasi Daerah bidang perencanaan sosial Kabupaten Tojo Una, Provendus mempelajari dan mengevaluasi beberapa pengembangan maupun capaian Dinas Pertanian, khususnya kinerja penyuluh pada petani jagung di wilayah kerja penyuluh jagung. Jagung merupakan komoditi unggulan dari kabupaten lainnya yang ada di Kabupaten Tojo Una. Berbagai permasalahan seperti potensi lahannya maupun sistem pengembangan sangat erat kaitannya dengan kompetensi, motivasi kerja dan kinerja penyuluhan yang akan mempengaruhi pada peningkatan produksi jagung. Dinamika proses interaksi dengan tim promotor. Setelah Provendus mengungkapkan gagasan tersebut kepada tim promotor, maka disarankan agar gagasan tersebut tulis dalam bentuk proposal penelitian. Provendus melaksanakan saran ini dengan baik dan terus melaksanakan konsultasi dan diskusi untuk langkah-langkah penelitiannya. Berdasarkan hasil penelitian saudara Provendus menunjukkan bahwa hasil uji hipotesis 1, 3, dan 59 dapat diterima, artinya terbukti bahwa kompetensi penyuluh, motivasi kerja mempengaruhi signifikansi terhadap kinerja penyuluh. Produk usaha tani jagung yang dimediasi oleh variabel penguasaan teknologi informasi dan komunikasi. Penguasaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai keterbaharuan penelitian tersebut dalam kami yakini dan percaya bahwa belum banyak atau belum pernah ditemukan sebelumnya. Bobot mutu disertasi, aktualisasi dan relevansi. Tim promotor menilai bahwa karya ilmiah ini cukup aktual karena berdasarkan data yang dilakukan, hasilnya dapat digunakan untuk menjawab hipotesis dalam penelitian ini. Pengembangan ilmu. Penelitian ini menambah hasanah ilmu pengetahuan, khususnya teori manajemen sumber daya manusia di bidang pengembangan sumber daya manusia, penyuluhan pertanian, dan pemanfaatan teknologi informasi, serta memperkaya riset yang dapat diimplementasikan pada bidang penyuluhan. Penulisan. Provendus selama pembimbingan penulisan disertasi sedikit mengalami kesulitan dalam menggunakan kalimat dan tata bahasa dalam tulisan ilmiah ini. Namun dengan ketekunannya selalu mengikuti saran dari tim promotor dan para penguji serta berusaha mengikuti cara pengujian yang disarankan oleh Pascasarjana melalui tim promotor,
sehingga dapat menuangkan dan menuliskan karya ilmiah ini dengan baik. Sebagai penutup, para anggota sidang ujian yang saya hormati, setelah kami tim promotor menimbang dan memperhatikan syarat-syarat akademik berkenaan dengan penyelesaian studi Provendus, dengan hormat kami ajukan Provendus saudari Fosia P. Adam NIM E203170008 untuk diuji dalam sidang terbuka. Sidang terbuka yang terhormat ini, kami anggap Provendus sudah memenuhi persyaratan akademik, namun kewenangan tertinggi ada pada sidang yang terhormat ini, sehingga apapun keputusannya kami serahkan sepenuhnya kepada sidang ujian hari ini. Kami tim promotor akan menerima segala pertimbangan dan keputusan yang bijaksana berdasarkan kebiasaan dan norma akademik yang berlaku di Universitas Tadulako. Kami tim promotor mengucapkan banyak terima kasih atas kepercayaan yang diberikan dan mohon maaf apabila dalam proses pembimbingan kami masih terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim promotor, saya Profesor Dr. Saiful Darman, Insinyur MP, dan Ibu Dr. Rosida P. Adam, M.Ed, STMP. Demikian, Prof. Terima kasih Bapak Profesor Dr. Insinyur Saiful Darman, MP. Selanjutnya atas permohonan Promopeda, maka pada hari ini saudari akan mengikuti ujian promosi doktor dengan judul penelitian pengaruh kompetensi dan motivasi kerja penyuluh terhadap penguasaan teknologi informasi dan komunikasi dan kinerja penyuluh serta dampaknya pada produktivitas usaha tani jagung di Kabupaten Tojo Nona. Selanjutnya saya mempersilakan Bapak Profesor Dr. Insinyur Ramal Yusuf PBC sebagai sekretaris untuk membacakan surat keputusan berkaitan dengan keabsahan ujian promosi pada hari ini. Silakan, Prof. Baik, terima kasih Pak Ketua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat buat kita semua. Yang saya hormati penguji eksternal, penguji internal, tim promotor dan tim penguji serta Promopeda yang berbahagia. Izinkan saya membacakan surat keputusan terkait keabsahan ujian hari ini. Keputusan Direktur Pasca Sarjana Universitas Tadulako nomor 4989/UN 28.12 KM 2024 tentang penetapan panitia ujian terbuka disertasi mahasiswa program studi ilmu pertanian pasca sarjana Universitas Tadulako. Membaca dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan menetapkan pertama mahasiswa peserta ujian disertasi nama Fauzia Panuki, stampur E203170008, program studi doktor ilmu pertanian, judul disertasi pengaruh kompetensi dan motivasi kerja penyuluh terhadap penguasaan teknologi informasi dan komunikasi dan kinerja penyuluh serta dampaknya pada produktivitas usaha tani jagung di Kabupaten Tojo Nona. Panitia pelaksana 1. Profesor Dr. Insinyur Agamali MSc IPU Asyang Eng sebagai ketua. 2. Profesor Dr. Insinyur Ramal Yusuf MSc sebagai sekretaris. Yang ketiga, Dr. Insinyur Mais Ilsan MP sebagai penguji eksternal. 4. Profesor Dr. Insinyur Maya Antara MP sebagai penguji internal. 5. Dr. Insinyur Arayati MS sebagai penguji anggota. 6. Dr. Insinyur Alihuddin Lamusa MP sebagai penguji anggota.
ke-7 Profesor Dr. Insinyur Saiful Karman MP sebagai promotor dan ke-8 Dr. Rosia B. Alam SE MP sebagai co-promotor. Kedua, konsekuensi pembiayaan yang diperlukan atas terbitnya keputusan ini dialokasikan melalui sistem perhitungan remunerasi. Ketiga, pelaksanaan ujian terbuka dilaksanakan di aula gedung C pasca sarjana. Keempat, keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata rapat kedewan akan diadakan perbaikan. Ditetapkan di Palu pada tanggal 18 Desember 2024. Direktur Profesor Dr. Insinyur Atamani MSD IPU ASEAN M. Demikian Pak Ketua, terima kasih. Terima kasih Bapak Profesor Dr. Insinyur Ramal Yusuf MSc. Selanjutnya saya mempersilakan Saudari Promopenda untuk memaparkan ringkasan hasil penelitian disertasi saudara kurang lebih 15 menit. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dalam ujian promosi dengan judul Pengaruh Kompetensi dan Motivasi Kerja Penyuluh terhadap penguasaan teknologi informasi dan komunikasi dan kinerja penyuluh serta dampaknya pada produktivitas usaha tani jagung Kabupaten Tojo Una-Una. Latar belakang pada penelitian kami adalah sumber daya manusia atau SDM adalah faktor sentral dalam organisasi apapun bentuk tujuan dari organisasi. Manusia merupakan faktor strategi pada semua kegiatan atau institusi atau lembaga lainnya. Dalam hal ini pada penelitian kami yang merupakan faktor strategi itu ada pada penyuluh pertanian. Saat ini, pemanfaatan teknologi informasi telah menjadi keharusan bagi seorang penyuluh untuk menguasai agar pengetahuan dan skill penyuluh tetap update sehingga menjadikan alat komunikasi ini untuk meningkatkan kinerja penyuluh. Selanjutnya, dengan kinerja penyuluh yang tinggi akan berdampak positif pada peningkatan produksi petani, khususnya petani jagung di Kabupaten Tojo Una-Una. Dengan data BPS mencatat produksi sebesar 47,275 dengan luas panen yang ada adalah 11.789 hektar. Dan Kabupaten Tojo Una-Una berkontribusi terhadap produksi jagung di Sulawesi Tengah sebesar 17,66%. Hal ini mengindikasikan bahwa keberhasilan tersebut tidak lepas dari kinerja penyuluh pertanian. Dari latar belakang yang ada di naskah kami, maka research gap pada penelitian kami, di mana penelitian terdahulu telah dilaksanakan oleh Os M. Anwas, Wahyu Maulidan, Ada Muda et al, Irfan dan Nur Aini, mengukur variabel kompetensi sumber daya manusia, teknologi informasi dan kinerja, dan belum mengukur variabel motivasi penggunaan teknologi informasi, kinerja dan dampaknya pada produktivitas petani.
Research gap yang kedua yang telah diteliti oleh peneliti sebelumnya, yaitu pada Bapak Keskes et al, Olof Rendum dan Bagus serta Tarekne, mengukur variabel di penelitiannya tentang keterampilan sosial, keterampilan kepemimpinan, keterampilan pendukung pengambilan keputusan atau dimensi kompetensi dan kinerja, dan belum mengukur variabel motivasi dan penguasaan teknologi serta kinerja penyuluh dan dampaknya pada produktivitas petani. Research gap yang ketiga pada penelitian terdahulu yang dilaksanakan oleh Krell, Ormulo, Wewakajne, Andrianti, Setioreni, Andrianti, Fatima, mengukur variabel informasi, akses pasar, kuantitas hasil dan usaha tani, serta faktor situasional dan variabel kinerja, dan belum mengukur variabel bagaimana mengkoordinir dalam model penelitian dengan menempatkan variabel kompetensi dan motivasi sebagai variabel independen untuk mengukur dampak terhadap produksi petani melalui variabel penguasaan teknologi informasi sebagai variabel intervening pertama, dan variabel kinerja penyuluh, variabel mediator atau dikatakan intervening kedua yang mengukur secara langsung maupun tidak langsung terhadap dampaknya produktivitas petani jagung. Dari latar belakang dan research gap pada naskah kami, maka ada 9 rumusan masalah yang kami angkat. 1. Apakah kompetensi penyuluh berpengaruh dan signifikan terhadap penguasaan teknologi informasi di Kabupaten Tojo Una-Una? Kedua, apakah motivasi kerja penyuluh berpengaruh dan signifikan terhadap penguasaan teknologi informasi? Ketiga, apakah kompetensi berpengaruh dan signifikan terhadap kinerja penyuluh pertanian? Keempat, apakah motivasi kerja penyuluh berpengaruh dan signifikan terhadap kinerja penyuluh pertanian? Kelima, apakah penguasaan teknologi dan informasi serta komunikasi itu berpengaruh dan signifikan terhadap kinerja? Dan apakah kinerja berpengaruh dan signifikan terhadap produktivitas usaha tani jagung? Ketujuh, apakah penguasaan teknologi dan komunikasi itu berpengaruh dan signifikan terhadap produktivitas usaha tani yang dimediasi oleh variabel kinerja penyuluh? Kedelapan, apakah kompetensi berpengaruh dan signifikan terhadap kinerja penyuluh yang dimediasi oleh variabel penguasaan teknologi informasi dan komunikasi? Dan terakhir rumusan masalahnya adalah apakah motivasi kerja penyuluh berpengaruh dan signifikan terhadap kinerja penyuluh yang dimediasi oleh variabel penguasaan teknologi informasi dan komunikasi. Dari ke-9 rumusan masalah yang ada pada naskah kami, maka kerangka pemikiran kami dengan model kerangka bagan seperti yang kami lihat di depan, bahwa bagaimana penguasaan TIK atau bagaimana penguasaan teknologi informasi komunikasi berpengaruh terhadap kompetensi, motivasi, dan kinerja, yang terakhir melahirkan suatu goal yang bagus
yaitu produktivitas usaha tani. Dari kerangka pemikiran, maka ada 9 hipotesis yang saya angkat, yaitu 1. Kompetensi penyuluh berpengaruh terhadap penguasaan teknologi informasi di Kabupaten Tojo Una-Una. Hipotesis yang kedua, bahwa motivasi kerja penyuluh berpengaruh terhadap penguasaan teknologi informasi. Hipotesis yang ketiga, kompetensi berpengaruh terhadap kinerja penyuluh pertanian. Hipotesis yang keempat, motivasi kerja penyuluh berpengaruh terhadap kinerja penyuluh pertanian. Yang kelima, penguasaan teknologi informasi dan komunikasi berpengaruh terhadap kinerja. Yang keenam, kinerja itu berpengaruh terhadap produktivitas usaha tani jagung. Ketujuh, bahwa hipotesis penguasaan teknologi informasi dan komunikasi akan berpengaruh terhadap produktivitas usaha tani yang dimediasi oleh variabel kinerja penyuluh. Dan kesembilan adalah motivasi kerja penyuluh berpengaruh terhadap kinerja penyuluh yang dimediasi oleh variabel penguasaan teknologi informasi dan komunikasi. Dari hipotesis tersebut, kesimpulan hipotesis tersebut, maka metode penelitian kami adalah teknik pengambilan sampel dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan kuesioner pengamatan atau observasi, dengan metode analisis data yaitu analisis statistik deskriptif dan analisis SEM atau structural equation modeling. Hasil penelitian kami. Pada hasil penelitian kami, maka kami mengangkat, menilai dan mengambil data karakteristik responden berdasarkan usia. Pada usia 45 sampai 50 adalah sebanyak 40%. Dan karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir sebanyak 80% penyuluh pertanian adalah sarjana. Dan karakteristik responden berdasarkan masa kerja 28% pada masa kerja 11 sampai 15 tahun dan 23% pada masa kerja 6 sampai 10 tahun. Dari data yang kami dapat, hasil penelitian kami, maka rekapitulasi nilai min tanggapan responden setiap dimensi pada variabel. Rata-rata total nilai min adalah 4,087 terdapat pada variabel kompetensi atau X1, di mana min yang tertinggi adalah pada kompetensi mengevaluasi dan kompetensi komunikasi. Rata-rata nilai min totalnya dengan nilai 3,958 terdapat pada variabel motivasi kerja pada dimensi kebutuhan akan afiliasi atau bersahabat, dan nilai min rata-rata yang kedua tertinggi pada kebutuhan akan kekuasaan. Rata-rata total nilai min untuk teknologi komunikasi dan informasi adalah 3,935 dan kinerja penyuluh total rata-rata nilai minnya 3,9 dan produktivitas usaha tani berada pada nilai rata-rata 4,077. Selanjutnya nilai PET koefisien. Dari tingkatan hasil nilai PET koefisien, tingkat yang pertama yang tertinggi nilai PET-nya yaitu 0,91 terdapat pada
nilai P koefisien ada pada pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja penyuluh dengan nilai P koefisien hanya 0,1. Pengujian hipotesis. Dari 1 sampai 9 hipotesis pada umumnya adalah signifikan. Dan yang tidak signifikan pada hipotesis kami adalah pengaruh motivasi kerja dan terhadap kinerja penyuluh dengan nilai p-valunya 0,2 dinyatakan tidak signifikan. Kesimpulan penelitian pada naskah kami ada 9 kesimpulan, yaitu 1. Kompetensi penyuluh berpengaruh signifikan terhadap penguasaan teknik informasi di Kabupaten Tojo Una-Una. 2. Motivasi kerja penyuluh berpengaruh signifikan terhadap penguasaan teknologi informasi di Kabupaten Tojo Una-Una. 3. Kesimpulan penelitian kami yang ketiga, kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kinerja penyuluh pertanian di Kabupaten Tojo Una-Una. 4. Motivasi kerja penyuluh berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap kinerja penyuluh pertanian di Kabupaten Tojo Una-Una. 5. Pada kesimpulan penelitian kami bahwa penguasaan teknologi informasi dan komunikasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja penyuluh pertanian di Kabupaten Tojo Una-Una. 6. Kinerja berpengaruh signifikan terhadap produktivitas usaha tani jagung di Kabupaten Tojo Una-Una. Kesimpulan penelitian yang ke-7, penguasaan teknologi informasi dan komunikasi berpengaruh signifikan terhadap produktivitas usaha tani yang dimediasi oleh variabel kinerja penyuluh di Kabupaten Tojo Una-Una. 8. Kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kinerja penyuluh yang dimediasi oleh variabel penguasaan teknologi informasi dan komunikasi di Kabupaten Tojo Una-Una. Kesimpulan yang terakhir pada penelitian kami bahwa motivasi kerja penyuluh berpengaruh signifikan terhadap kinerja penyuluh yang dimediasi oleh variabel penguasaan teknologi informasi dan komunikasi di Kabupaten Tojo Una-Una. Ada 4 saran kami sebagai peneliti di disertasi kami adalah meningkatkan kemampuan penguasaan teknologi informasi terutama pada pembelajaran berbasis IT. Saran kedua kami pada penelitian ini adalah meningkatkan motivasi kerja yang lebih tinggi untuk penggunaan IT. Ketiga, ketersediaan sarana dan prasarana teknologi informasi dapat mendorong petani meningkatkan produktivitasnya. Saran penelitian kami yang keempat, bahwa komitmen pemerintah dalam meningkatkan produktivitas dengan mempertimbangkan faktor pendorong motivasi berupa insentif bagi penyuluh yang dapat mengembangkan inovasinya. Terima kasih atas paparan disertasi kami. Semoga naskah penelitian kami bermanfaat bagi penyuluh pertanian, bagi petani, bagi stakeholder, bagi pemerintah daerah, sesuai dengan visi misi Kabupaten Tojo Una-Una adalah terwujudnya Kabupaten Tojo Una-Una tangguh, maju, dan sejahtera, atau diistilahkan Tamara, di mana pertanian adalah misi 3, yaitu Touna Sejahtera, di mana pada misi 3 memantapkan trisula pembangunan ekonomi bertumpu pada sektor pertanian, perikanan, kelautan, dan pariwisata yang berkelanjutan.
Demikian paparan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya tadi bupati yang lama atau yang baru terpilih? Masih, iya. Ya. Masih menjabat. Oh ya masih iya. Karena sekarang kan sudah selesai. Oh iya saya lihat. Mau berjalan saja gambarnya. Baik, Ibu dan Bapak tim penguji dan hadirin sekalian yang saya hormati, kita melangkah ke acara berikutnya setelah saudara-saudari Promopenda memaparkan hasil penelitiannya. Kemudian kesempatan selanjutnya saya akan memberikan kepada masing-masing tim penguji pada hari ini untuk mengajukan pertanyaan, komentar, ataupun sanggahan. Kesempatan pertama saya berikan kepada penguji eksternal kita, Bapak Dr. Insinyur Mais Islan Ilsan MP. Silakan Pak. Terima kasih Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, yang maha terpelajar, Bapak Profesor Dr. Nyawa Adam Malik, MSc IPU Asian Engineering. Izinkan saya akan memberikan dua pertanyaan di awal, kemudian setelah itu dari hasil jawabannya itu akan saya melanjutkan dengan beberapa statement-statement yang ada di disertasi saudara. Setelah saya membaca secara sepintas disertasinya, yaitu saya melihat bahwa kekuatan teoritis yang Ibu sampaikan itu adalah nilai plus yang saya baca. Pertanyaan saya yang pertama, bagi seorang doktor itu harus memiliki sebuah novelty, sehingga nantinya setiap orang yang mengutip hasil disertasinya Ibu Pausia itu selalu menyatakan bahwa Pausia 2024. Ya, itu yang penting. Sehingga saya sebagai penanya pertama ingin Saudara Promopendus untuk menjelaskan apa yang menjadi novelty dari penelitian Promopendus. Kemudian yang kedua, di dalam konsep variabel yang dikemukakan yang terkait dengan kompetensi penyuluh, motivasi penyuluh, kinerja penyuluh, teknologi informasi, dan produktivitas usaha tani jagung. Dari kelima substansi variabel ini, Promopenda bisa memberikan argumen singkat, ya, bagaimana Promopenda mengukur variabel-variabel tersebut. Mungkin itu dulu dari dua pertanyaan yang saya berikan. Silakan Promopendus. Atas kesempatan yang diberikan, bahwa pertanyaannya adalah kekuatan dari penelitian disertasi saya yang insya Allah menjadi satu ikon bahwa itu namanya disertasinya Fausia. Kalau tadi Bapak telah membuat soal kepada saya bahwa tentang novelty, maka berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, tapi Pak saya berdasarkan hasil penelitian yang saya lakukan, maka novelty pada tulisan disertasi saya ini bertumpu pada model penelitian dengan menempatkan variabel penguasaan TIC atau teknologi informasi dan komunikasi
sebagai variabel independen. Dengan bagaimana variabel TIC ini berpengaruh terhadap motivasi. Dan untuk novelty saya yang kedua, bagaimana kinerja penyuluh yang dimediasi oleh kompetensi dan penguasaan TIC dapat memberikan satu keluaran bagus atau memberikan dampak yang baik terhadap produktivitas usaha tani. Jadi novelty saya mengacu pada penguasaan TIC dan sebagai independen memediasi motivasi dan mediasi dari kinerja penyuluh sebagai variabel. Kedua, untuk mengukur variabel substansi KBK, untuk mengukur variabel yang pertanyaan Bapak penguji yang kedua, untuk mengukur substansi variabel kami telah mengukur substansi variabel ini, yaitu kompetensi substansi penelitian mengenai kompetensi penyuluh, motivasi kerja, kinerja penyuluh, teknik informasi dan produktivitas usaha tani. Kami mengukurnya berdasarkan min dengan total nilai min rata-rata pada variabel kompetensi ini, di mana kompetensi penyuluh bagaimana dengan adanya teknologi bisa memberikan satu produktivitas usaha tani yang lebih baik. Kompetensi penyuluh, motivasi penyuluh yang kedua, untuk mengukur variabel itu adalah bagaimana kompetensi motivasi itu tentang kebutuhan akan berprestasi, tentang kebutuhan akan kekuasaan, dan kebutuhan tentang afiliasi atau yang bersahabat. Cara mengukur kelima variabel tersebut yang seperti Bapak penguji utarakan bahwa bagaimana mengukur 5 variabel tersebut adalah di mana kan ada variabel independen dan ada variabel dependen, di mana independen itu mengukur potensinya itu pengalaman kerja, fakta di lapangan, pengalaman kerja, pendidikan formal, pelatihan yang diikuti, kemudian mengukur dengan fakta di lapangan bahwa bagaimana petani itu dengan penyuluh saling bersahabat dengan memberikan berbagai macam informasi yang lebih baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, bahwa berdasarkan hasil analisis kami dengan perhitungan-perhitungan kami, tadi Pak penguji, bahwa ada 2 interaksi yang kami laksanakan untuk model sederhana, Pak, yaitu kriteria model yang baik jika nilai R squash-nya berada lebih kecil dari 0,6 dan nilai squat QR lebih kecil dari 0. Kenapa pada penguji hipotesis kami terdapat yang tidak signifikan, yaitu pada poin motivasi kerja penyuluh terhadap kinerja penyuluh. Pada perhitungan kami, setelah kami melakukan hasil analisis dengan menggunakan Smart PLS dengan nilai beta variabel independen, menilai bahwa fakta di lapangan terlihat bahwa motivasi kerja penyuluh itu rendah dikarenakan sarana dan prasarana yang belum memadai tadi, Pak. Karena Tojo Una-Una itu di
Sehingga dari dua wilayah itu memberikan motivasi kerja sebenarnya ada, tetapi tidak signifikan kepada kinerja penyuluh dikarenakan persoalan-persoalan sarana dan prasarana yang belum memadai. Sebenarnya memang 151 penyuluh pertanian yang ada di Tojo Una-Una itu dengan 134 desa. Kalau dihitung itu Pak, ada satu desa satu penyuluh, bahkan ada dua. Tetapi dengan perbedaan daerah yang ada di kepulauan dan ada di daratan, terutama di daerah Kat, di Hulu Bongka, sangat memerlukan sarana maupun prasarana. Kedua, dengan adanya motivasi yang rendah, insentif yang masih kurang, sehingga di perhitungan penggunaan PLSM kami motivasi kerja berpengaruh tapi tidak signifikan. Pertanyaan yang kedua, langsung loh saya kalau bilang menjadi kepala dinas. Semangat Bu. Iya, amin, disuruh amin. Dan mungkin kok kita katakan. Aduh Pak, yang lain ditanya yang untung tidak ada di sini Pak, tidak ada kadis, karena saya undang toh kadis pertanian. Kalau terakhir dia kalau jadi, aduh, luar biasa saya punya duit tuh. Nanti saya WA Bu kadisnya. Luar biasa. Tetapi semalam saya juga berkomunikasi dengan sebelum ya itu tadi promotor saya sempat mengatakan bahwa rajin-rajinlah berkoordinasi dengan promotor, dengan co-promotor. Sebelum pertanyaannya Bapak, sempat ada terbesit kata dari promotor, bagaimana kalau nanti memang ke depan Promovenda itu menjadi kadis. Jadi saya bilang, coba yang lain saja bertanya, begini Pak. Artinya begini, tetap saya menjawab Pak Pemuji bahwa seandainya karena memang saya pernah dinonjok Pak, jadi giginya saya ini biar banting saya tetap ambil saya PS3. Artinya kalau saya dapat S3, si Pitung akan kembali ke daerah. Dan memang ke depan insya Allah kami memang, karena memang latar belakangnya saya selalu rutinitas saya berada di Badan Perencanaan Daerah terkait dengan pertanyaan dari penguji, bahwa seandainya memang sebagai kepala dinas, maka ada kebijakan-kebijakan yang harus kami ambil, yaitu kebijakan strategi, kebijakan operasional, kebijakan sosial, kebijakan ekonomi, dan harus ada tim untuk strategi-strategi yang kami laksanakan di dinas. Kebijakan strategi itu yang terutama tetap kami meningkatkan kompetensi penyuluh. Kami kembali lagi ke tulisan saya, meningkatkan kompetensi penyuluh, kemudian mengembangkan sistem informasi, kerjasama dengan stakeholder, ini yang paling bagus agar sinergitas program tetap berjalan dan asas manfaat tetap ada, saling beririsan program dan kegiatan-kegiatannya. Barangkali saya takut juga terlalu Pak Dokter. Terakhir terpulang lagi kepada aku. Terima kasih. Selanjutnya saya mempersilakan Bapak Profesor Dr. Insinyur Madiantara MP. Silakan Prof. Bapak Tim Pemuji yang saya hormati, ada hadirin sekalian yang berbahagia dan saudara Promovenda yang terhati-hati. Luar biasa, semangat sekali. Beda dengan waktu dia tertutup. Waktu dia tertutup, ibu betul-betul tertutup. Kalau sekarang itu luar biasa. Saya salut itu.
Dan Ibu tepat sekali itu di birokrat, tepat sekali. Mungkin kita bicara dengan itu. Ya. Saya jadi speechless saya, yang bisa ngomong apa-apa. Karena penguji eksternal saja sudah bukakan seperti itu. Luar biasa. Cuma pertanyaan saya cuma satu saja. Muara dari Nobel adalah petani itu sejahtera. Itu muaranya. Petani itu memiliki pendapatan. Petani itu memiliki daya jual. Petani itu memiliki saving. Ketika petani memiliki tabungan, disitulah masyarakat itu sejahtera. Nah, bagaimana kalau Ibu jadi bupati, bukan jadi kepala dinas? Bagaimana caranya meningkatkan kesejahteraan petani? Karena muaranya itu yang merah itu tetap memberikan kemuliaan itu, tidak signifikan, artinya tidak berpengaruh dalam diri. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan selanjutnya buat kakanda saya. Kalau mau jadi bupati barangkali dulu. Oke lah, bisa jadi bupati, tapi saya mau tanya sama undangan, bendera mana yang bisa saya anukan? Terima kasih Pak. Memang petani ini adalah orang yang sangat spesial. Saya katakan spesial, jangankan mau jadi kadis, mau jadi bupati pun harus memikirkan matang-matang, menjadi satu informasi, dukungan-dukungan rakyat, memilih itu, diangkat itu, menjual dirinya menjadi bupati itu tentang petani yang disuarakan. Maka menurut saya memang petani ini sangat spesial. Kalau tidak ada petani mungkin tidak tahu bisa makan kita. Apalagi Bapak baru pulang dari Natal dari kampungnya Bapak, memang benar-benar wajar kalau Bapak bertanya begitu, bahwa petani itu harus maju, ada savingan. Kalau sudah ada savingan berarti maju, dan itu mungkin Bapak sudah lihat di Tolai sana. Untuk Kabupaten Tojo Una-Una terkait dengan memang petani harus saving, saya mengambil, saya menstresin di sini Pak, bahwa kata saving, soal petani itu biasa-biasa saja ilmunya, biasa-biasa saja sosialnya, tetapi kata saving yang saya angkat dari pertanyaan Bapak. Karena dengan adanya saving itu petani bebas dari ijon. Kami sebagai pemerintah daerah, agar supaya petani itu sejahtera, maka yang harus saya perkuat adalah BUMDes. Saat ini Pak, program apapun yang ada di daerah, kalau muaranya kita tidak berdayakan tentang BUMDes, maka segala sesuatu tidak akan pernah berjalan. Karena BUMDes adalah penolong, di mana supply yang tidak bisa terkantor pada saat itu, maka BUMDes adalah penolong utama. Jadi saving BUMDes, dari situ kita bisa ke depan bahwa petani bisa makmur. Kalau tahu bagaimana BUMDes, tahu bagaimana teknik komunikasi bersama penyuluh dengan petani, bagaimana penyuluh mengayuh, bagaimana penyuluh memberikan satu sentuhan, memberikan satu contoh yang baik. Saya rasa petani insya Allah bisa keluar dari masalah-masalah yang mereka betul-betul dianggap miskin. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Profesor Dr. Insinyur Madantara MP. Selanjutnya saya persilakan Ibu Dr. Insinyur Hadayani MS. Silakan. Bapak Ketua Sidang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira sudah banyak telah disampaikan oleh baik dari penguji eksternal maupun
penguji internal. Namun dari sini tentu kita mengharapkan bahwa petani itu bisa sejahtera dengan adanya penyuluh. Nah, dari 9 kompetensi yang diuraikan tadi atau dianalisis oleh Propeda, ada satu yang tidak berpengaruh signifikan. Tentu saja ini mempunyai dampak negatif terhadap 8 kompetensi yang berpengaruh. Namun ujung-ujungnya tentunya kita mengharapkan bahwa petani itu bisa hidup sejahtera apabila produktivitasnya naik. Kalau tidak salah dalam disertasi ini, produktivitas jagung yang ada di tujuan undang-undang itu untuk sementara adalah 4 ton per hektar. Nah, ini dianggap belum cukup karena kalau mengikuti produktivitas jagung yang tertinggi tentu harus perlu pengolahan secara intensif terhadap tanaman jagung tersebut. Nah, oleh karena itu saya mempertanyakan atau belum mendapatkan data berapa sih pengaruh peningkatan produktivitas jagung di Tojo Una-Una dengan adanya penyuluh yang ada di sana. Karena untuk mensejahterakan petani bukan saja produktivitas yang perlu kita pikirkan, tetapi juga harga. Apalah artinya kalau produktivitasnya tinggi tetapi harga rendah. Nah, kita harapkan produktivitas tinggi tetapi harga juga menjanjikan. Nah, itu yang pertanyaan saya, kenapa tidak ada data-data yang disampaikan berapa peningkatan pengaruh dengan adanya penyuluh terhadap produktivitas jagung. Saya kira itu saya. Terima kasih. Ibu sebagai penguji bahwa pada penelitian kami itu adalah dampak. Berbicara tentang dampak. Tidak goal terakhir menghitung produktivitas, tetapi adanya pengaruh kompetensi dan motivasi kerja penyuluh terhadap penguasaan teknologi nantinya berdampak pada produktivitas usaha tani. Dampaknya. Jadi pada penelitian ini bahwa adanya kompetensi, adanya penguasaan, adanya motivasi kerja memberikan kinerja lebih baik dan akan berdampak terhadap produksi usaha tani. Jadi dampak. Tidak menghitung goal terakhir, saya menghitung produksi yang ada. Maka pada awal saya mengatakan bahwa Tojo Una-Una itu kontribusinya terhadap daerah usaha khususnya Sulawesi Tengah itu 17 sekian persen. Dengan luasan lahan 11 dan produktivitas 27 sekian ton itu masih perlu ditingkatkan. Maka penulisan kami dengan adanya pengaruh kompetensi, motivasi yang dimediasi oleh teknik informasi, maka insya Allah dampaknya ke depan bisa ada. Barangkali itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Dr. Insinyur Arifudin Lapusa MP. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ketua Sidang yang saya hormati, Sekretaris Sidang saya hormati, kemudian Pak Mais yang saya hormati, Pak Dr. yang saya hormati, promotor dan teman-teman penguji lain yang saya hormati, undangan dan yang spesial adalah Promopedas, Saudara Fauzi Adam yang sudah luar biasa membuat disertasi ini yang kita saksikan sekarang ini agak tebal sekali, 200 halaman kita lihat, dan sudah menampilkan teknik-teknik analisis yang kecil-kecil susah dibaca, tapi mudah-mudahan hasilnya seperti biji jagung besar-besar semua. Memang penelitian ini saya ingat ada dulu di S2 bahwa jagung itu akan memberi
memberikan prospek ekonomi petani yang lumayan, sehingga saya kira menjadi daya dorong daerah untuk meningkatkan pendapatan daerahnya melalui pengembangan usaha tani jagung ini. Tapi peningkatan produktivitas jagung tentunya ada 3 pilar utama di situ. Pertama tentu kebijakan pemerintah, yang kedua adalah motivasi penyuluh, yang ketiga adalah motivasi petani, saya kira. Karena tanpa petani yang tidak merespon dari kebijakan pemerintah, kemudian kurang merespon dari peran penyuluh sebagai pendidik, sebagai penggerak, sebagai manusia yang menolong petani agar bisa menolong dirinya sendiri, saya kira kurang bermanfaat. Nah, yang saya jadikan permasalahan di sini adalah dalam melakukan kegiatan apapun itu sebagai manusia biasa, kita selalu berdasarkan internal kita. Berarti kalau petani itu sifat internalnya itu harus lebih bagus. Karena apa? Kalau tanpa jiwanya itu kurang bagus, kurang terdorong, maka tugas-tugasnya segera kurang bagus. Nah, biasanya dorongan-dorongan itu diterjemahkan secara ilmiah itu namanya motivasi kerja. Nah, di dalam analisisnya ini motivasi itu tidak signifikan atau berpengaruh tidak signifikan, non signifikan terhadap kinerja penyuluh. Padahal para ilmuwan mengatakan bahwa ada 10 kalau tidak salah, itu bisa juga ada yang tujuan motivasi itu 10. Berarti kalau motivasi penyuluh tidak signifikan, maka menggugurkan harapan 10 tadi di disertasinya. Kira-kira menurut Ibu, kalau seandainya Ibu menjadi top leader atau manajer di dalam suatu organisasi pengembangan produk usaha tani jagung, bagaimana caranya memberikan motivasi kepada penyuluh itu agar dia bisa lebih tinggi sehingga produktivitas dari jagung di lapangan bisa menjadi lebih baik. Karena saya lihat ini ada yang semuanya dari 8 Ibu, kesimpulan Ibu hanya satu memang tidak signifikan, tapi kontribusinya terhadap faktor-faktor lain dalam pelaksanaan penyuluh sangat besar dampaknya motivasi ini. Kira-kira bagaimana penjelasannya? Silakan. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan kepada saya untuk menjawab terhadap penguji dengan pertanyaan kesekian. Yang saya sempat tangkap dari uraian pertanyaan Bapak penguji adalah motivasi terhadap penyuluh dan bagaimana motivasi terhadap petani. Yang dalam hal ini telah dikatakan bahwa petani itu rendah motivasinya, sehingga bagaimana usaha kami sebagai penyuluh dan usaha pemerintah melihat keinginan petani untuk maju. Karena memang fakta di lapangan, petani memang berserah, lebih banyak berserah. Berapa saja dia dapat, yang penting dia makan, sudah itu. Tetapi dalam kaitan dengan penulis saya ini, bahwa terdapat motivasi yang memang harus kita genjot, terutama dari penyuluh, seandainya ada petani yang memang ogah-ogahan dalam mengusahakan pertaniannya, terutama usaha hasil yang didapat. Saat ini memang
penyuluh fakta di lapangan sudah, karena memang sarjana 80% itu dikaitkan dengan teknik dan informasi yang memang IT yang berkembang, maka penyuluh itu sudah banyak menyaring informasi yang bisa dia sampaikan ke petani. Seandainya dari pertanyaan Bapak bahwa penyuluh petani itu aras-arasan, orang bilang rendah, dan animonya terhadap bangkit dan lebih baik kehidupannya itu rendah. Nah, motivasi penyuluh memperlihatkan bagaimana template dikembangkan, bagaimana percontohan diperlihatkan. Karena dengan adanya contoh nyata di depan, mungkin saja petani yang rendah motivasinya bisa ikut bersama penyuluh. Kemudian penyuluh itu sendiri dengan ilmu teknologi yang berkembang mungkin saja bisa menciptakan informasi dari TikTok, bisa bertiktok dengan petani, nah, bisa memberikan satu keinginan animo petani untuk lebih maju. Barangkali itu saja dulu barangkali Pak Penguji, informasi uraian saya bahwa motivasi penyuluh dengan petani yang rendah itu semuanya bertumpu pada penyuluh. Entah barangkali percontohan yang digalakkan, kemudian dengan petani itu mau membangkitkan dirinya, produktivitasnya, karena memang fakta di lapangan bahwa petani itu terkadang mengeluh tentang harga, maka BUMDes kami galakan, BUMDes kami bangkitkan lagi kerja-kerjanya untuk mengcounter semua persoalan yang ada di tingkat petani agar petani menjadi lebih sejahtera. Terima kasih. Cukup baik, terima kasih Bapak Dr. Insinyur Budi Lamusan MB. Sebelum saya serahkan kepada tim promotor, saya persilakan kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Ramal Yusuf MSc. Silakan Prof. Ya, terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat kepada Prof. Menda. Semangat Bu ya. Ya, saya mendoakan seperti yang dikatakan penguji eksternal tadi bisa jadi kepala dinas. Saya doakan semoga itu tercapai nanti. Amin. Tapi kalau ditunjuk Ibu mau tidak itu jadi kepala dinas? Itu akan bereaksi. Kami doakan supaya kalau Nggak apa-apa, 2 tahun di Loncok ini hanya luar biasa. Ya. Semoga Bu ya. Kalau misalnya yang kami doakan kalau Ibu jadi kepala dinas, jadi kami nanti bisa bikin MOU dengan Untar supaya penyuluh-penyuluh itu bisa jadi ambil S2 di sini seperti itu. Itu harapan. Tadi Ibu sudah kemukakan tentang gap penelitian. Jelas bagus kelihatan. Sebetulnya dari gap penelitian itu merupakan cikal bakal untuk memperoleh novelty. Gap penelitian itu belum sebagai novelty, tapi dari situ bisa kita kembangkan. Sebagaimana sarannya penguji eksternal tadi untuk mencantumkan novelty itu pada bagian kesimpulan seperti itu. Jadi Ibu bisa mungkin mengambil dari gap-gap penelitian yang sudah Ibu kemukakan tadi. Siap. Ya. Siap. Nah, pertanyaan saya tadi Ibu bilang penyuluh itu ada penyuluh di laut, ada penyuluh di darat, ya, yang mana bagus motivasinya, yang di laut atau yang di darat, atau tidak dilakukan pemisahan seperti itu? Terima kasih. Tadi sempat saya menyinggung bahwa 151 penyuluh itu tersebar di laut dengan di darat, dengan teknik penarikan sampel berupa sensus, dengan interview, wawancara, dan kuesioner atau observasi. Saat ini dengan data penyuluh 80% sarjana, maka persoalan kinerja di laut, di kepulauan istilahnya, dan kinerja yang berada di darat itu sangat baik dengan penguasaan teknologi yang ada sekarang. Hanya saja
saja memang karena tidak signifikan pada kinerjanya itu terbentur dari persoalan insentif dan sarana dan prasarana. Pada dasarnya dari ke-9 hipotesis saya 1 sampai 9 adalah signifikan dan berpengaruh nyata di mediasi atau intervening dari teknik, informasi atau kompetensi, maka yang tidak berpengaruh ada cuma pada posisi keempat bahwa motivasi kerja tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kinerja penyuluh, karena yaitu tadi persoalan sarana dan prasarana yang perlu diperhatikan serta insentif. Jadi ke depan kami insya Allah rezeki kalau menjadi dinas pertanian, maka saran dari Pak Penguji eksternal saya bahwa insentif penyuluh bisa ditingkatkan lagi agar capaian kinerja untuk gol terakhir mendapatkan produktivitas apa saja dari pertanian jagung, kedelai, padi gogo bisa meningkat dan baik produktivitasnya. Terima kasih Pak Profesor Ram. Selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Dr. Rosida P. Adam SE MP. Silakan Bu. Terima kasih pimpinan sidang. Saudara Promovenda ini luar biasa, 3 kali kalau nggak salah ya, kalau saya itu tragedinya. Yang pertama di Noncok, yang kedua gempa, yang ketiga adalah COVID-19. Tapi alhamdulillah tahun ke-7 sudah bisa berdiri di depan. Baik, sangat menarik sebenarnya risetnya bahwa motivasi itu tidak berpengaruh terhadap kinerja penyuluh. Berpengaruh tapi tidak signifikan. Sebenarnya kalau kita telusuri, penyebab utama ini adalah hilangnya kelembagaannya, dimerjennya kelembagaannya. Kalau dulu di provinsi ada badan penyuluh, atau kalau di Tojo Una ada gabungan, masih gabungan. Tapi di provinsi itu hilang karena adanya peraturan sehingga dia dimerjen hilang. Ini yang selalu yang menjadi keinginan para penyuluh, ingin memiliki kembali rumah itu dan kembali bersatu di rumah itu, sehingga motivasi ini saya yakin bisa berpengaruh terhadap kinerjanya. Pertanyaan saya, sekarang lagi diwacanakan bahwa penyuluh di daerah akan ditarik ke pusat. Nah, bagaimana pendapat Promovenda? Apakah ini akan lebih sejahtera jika ditarik di pusat, atau tetap saja? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, kalau tadi sebutkan ke depan menjadi kepala dinas, ya sangat mungkin. Jika kalau dihitung dokter di Ampana baru ada 3, jadi sangat mungkin kalau menurut saya. Jika kompetensi yang menjadi perhitungan, namun fenomenanya di sana bahwa pendidikan belum signifikan, belum signifikan. Tapi ke depan itu pasti. Ada TS-nya di sini, tapi memungkinkan sekali. Ada TS-nya 02 di sini sekarang, dulu di depan. Saya yakin jika beliau berjuang minimal sekretaris. Sayang dokter kalau tidak dipakai. Jika dilihat dari beberapa pemaparan-pemaparannya, saya yakin dengan penelitian ini akan memberi makna dan inovasi dengan variabel-variabel, terutama pada variabel mediasi. Pertanyaan kedua, kalau di ujung sana dimulai dengan 2, di ujung sini 2 juga Pak ya, Pak Dokter. Visi
Presiden Prabowo itu sangat tegas mengatakan tidak ada program selain program nasional, yaitu Astacita. Salah satu Astacita adalah ketahanan pangan dengan visi misi beliau swasembada di 2028. Pertanyaan saya, seberapa yakin Promovenda bahwa ketahanan pangan atau swasembada pangan 2028 akan berhasil? Demikian, saya mohon dijawab dengan jelas dan tegas sebagai seorang kepala dinas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk pertanyaan kesekian dari Ibu co-promotor kami dengan 2 pertanyaan, tapi digempeng mungkin. Yang pertama, saya mencoba walaupun memang para penguji memang tidak sesuai dengan ekspektasi, tetapi saya mencoba menjawab karena memang harus menjawab berada di depan. Penyuluh akan dikembalikan ke pusat. Pandangannya saya, penyuluh kembali diambil ke pusat itu ada 2 kemungkinan. Menurut saya ada 2 kemungkinan, berhasil atau tidak berhasil. Berarti kalau berhasil, memang benar-benar kembalinya ke pusat itu berjalan sesuai dengan tujuan, bahwa penyuluh harus kembali lebih bagus kompetensinya. Kalau dikembali ke pusat, penyuluh itu lebih terarah dalam tugas-tugasnya. Penyuluh itu lebih memperhatikan fenomena yang terjadi di lapangan, terutama di bagian petani. Tetapi ada kelemahannya. Kalau menurut saya, Ibu Doktor, bahwa kembalinya penyuluh ke pusat. 1, ada kemungkinan jika penyuluh itu dikembalikan ke pusat, maka perhatiannya terhadap petani akan luntur, menurut pribadi saya. Karena memang tadi Ibu Dokter mengatakan bagaimana pada akan luntur. Kenapa saya katakan bisa luntur? Karena pasti ada pemikiran egonya mengatakan yang penting laporan-laporan sudah masuk ke pusat. Yang penting tuntutan pusat terhadap turunnya petani dalam segi dokumen yang diupload itu terlaksana. Kalau memang dia kembali ke pusat, itu pasti ada fenomena begitu terjadi. Maka saran saya kembali lagi kepada kita semua dan kepada penguji Ibu Dokter yang telah memberikan soal kepada kami menyatakan bahwa harapan seandainya dikembalikan lagi ke pusat, maka stakeholder atau pemerintah setempat harus lebih proaktif lagi agar supaya fenomena itu tidak terjadi. Aras-arasan, malas, dan hanya sekedar download, hanya sekedar kirim foto bahwa telah pemerintah daerah harus mengambil alih tentang fenomena yang ada, tentang tujuan pusat ingin mengambil kembali petani. Jadi diharapkan kalau dengan adanya wacana seperti begitu, maka kesiapan pemerintah daerah untuk lebih mengkantor, untuk lebih membackup bahwa walaupun Dipang ambil ke pusat, tetap kerja-kerjanya mantap di lapangan. Kedua, visi misi Prabowo terkait dengan ketahanan pangan swasembada 2028 dikaitkan dengan pemerintah daerah Kabupaten Tojo Una-Una. Saya yakin ke depan dengan visi Prabowo presiden kami untuk ketahanan pangan itu akan berhasil kalau
komitmen di daerah pemerintah setempat itu bisa menjadi acuan terhadap OPD-OPD yang beririsan. Kedua, program-program yang ada di dokumen yang bersinergi pusat, provinsi, dan daerah itu harus linear. Dari RPJMD, kemudian RKPD, kemudian program-program pemerintah daerah, terutama saya sebagai rutinitas berada di Bapperida, Badan Perencanaan, maka program-program harus disesuai dengan rencana-rencana aksi tahunan OPD-OPD terkait. Demikian barangkali sedikit ulasan saya dari dua pertanyaan penguji saya sekaligus co-promotor saya. Demikian, terima kasih. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Saiful Darman, MP. Silakan, Prof. Jadi sebenarnya nasihat terakhir untuk selama belum di yudisium hari ini, saya tidak perlu saya kira Anda jawab panjang-panjang karena ini nasihat saja. Saya sudah tahu apa jawabannya. Jadi saya berpikir bahwa tadi itu novelty. Saya punya novelty itu karena miskin akan memiskinkan rakyat. Sebaliknya rakyat miskin akan memiskinkan tanah. Dengan variabel-variabel yang Anda amati itu masuk ke dalamnya, sehingga rakyat miskinnya rakyat akan memiskinkan tanah, dan itu akan menimbulkan bencana. Sebenarnya nol PLT itu tidak perlu sampai 9 begitu, cukup 1 saja. Sudah itu yang dikenal. Karena kalau orang kutip PDP saja sudah. Oke. Lebih berani Ebit sebenarnya dalam lagunya bahwa kalau dia jadi kepala desa, dia akan membangun desanya dan mensejahterakan rakyatnya. Kami semua di sini ini lumpuh dengan penelitian kami. Sudah ada novelty, sudah ada penelitian, tapi pemerintah tidak pakai itu. Andai kata penelitian kami tidak pakai, ini mungkin apa yang didengung-dengungkan sudah bahwa saya bisa menyuburkan tanah yang miskin pun. Nah, kalau itu subur berarti rakyat bisa terangkat. Tetapi tidak pernah dipakai. Kenapa tidak dipakai? Karena visi misi itu hanya ada pada bupati, gubernur, tidak ada sama kepala dinas. Oleh karena itu, Anda harus pandai-pandai menjadi tim sukses bupati agar supaya misi-misi ini bisa masuk itu. Sebab kalau tidak terpakai, ya, nah itu bagaimana bisa Anda nasihati untuk maju, karena kadang-kadang orang-orang politisi ini susah dinasihati, gitu ya. Oleh karena itu yang pintar bagaimana Anda perlu jadi kepala dinas. Saya malah doakan Anda jadi bupati supaya bisa masuk kena visi misi di situ, ya. Oke, saya kira nggak usah dijawab. Saya sudah kasih nilai juga, nggak usah. Kasih, Prof, saya kira topik ini juga sangat penting ini untuk penyuluh, tapi sekaligus tantangan sebenarnya. Kenapa penyuluh ini harus menguasai IT, ya? Jadi IT yang dimaksud ini mungkin bukan hanya TikTok ataupun Instagram, ya, tapi bagaimana IT mengakses informasi misalnya. Sekarang kan ini sudah dikembangkan ini smart farming, ya. Jangan sampai nanti program ini jauh lebih penting daripada ada manusia di sana. Jadi kita harapkan memang penyuluh ini harus terus meningkatkan kemampuannya, khususnya dalam mengakses IT, ya. Sekarang juga informasi-informasi dari BMKG sebenarnya itu kan harus diakses, ya. Nah, IT yang dimaksud ini adalah IT seperti itu barangkali, ya. Bagaimana mengakses informasi yang berhubungan dengan informasi
pertanian yang dibutuhkan oleh petani. Jadi penentuan kapan musim tanam, kapan harus disemprot misalnya pestisida atau dan lain sebagainya, sehingga itu bisa diatur melalui smart farming ya. Dan juga mungkin nanti penyuluh bisa menerbangkan drone ini harus jadi karena untuk monitoring ya. Cuman memang saya juga tadi sedikit melihat judul ini bahwa sebenarnya pengaruh kompetensi dan motivasi penyuluh bla bla bla, dan ujungnya itu berdampak pada produktivitas ya. Jadi apa yang kita hitung tadi ini secara statistik, baik itu berbeda signifikan non signifikan, itu sebenarnya hasil hitungan ya. Cuman yang kita pentingkan kan apakah semua unsur-unsur ini sebenarnya berdampak pada produktivitas. Mungkin bisa lah dibikin kalau kita tidak menghitung produksinya sejak tahun sekian, tapi kira-kira ada yang bisa hasil daripada skill ataupun semua yang dimiliki penyuluh ini kan dampaknya ke produktivitas yang kita fokuskan kepada usaha tani jagung Jadi harus ada itu outputnya. Jadi kalau hanya itu mungkin belum bunyi kan. Semua yang hasil hitungan ini mau signifikan tidak signifikan, ya itu sebenarnya tidak bisa diskusikan bahwa ini berpengaruh atau tidak. Tapi yang kita harapkan kan dari semua ini apa kira-kira ke produktivitas usaha tani jagung itu. Jadi tidak bisa lepas bahwa itu nanti kita prognose ke sana ya. Nah, saya kira itu saran komentar saja ya. Nah, perlu dijawab karena saya juga sama dengan Prof. Saya sudah stall juga ini Prof. Jadi itu saja tambahan buat saudari Promo Pemda. Saya juga tadi sebelum kita membacakan hasilnya ini mau konfirmasi nih yang betul namanya Fausia Panuki atau ada di sini Fausia P. Adam. Mungkin bisa dilihat KTP-nya dulu panitia yang mana. Sama ya orangnya. Nah, mungkin bisa diklarifikasi kalau kayak pilkada itu ketua KPU harus juga klarifikasi ke Dukcapil, apakah nama ini yang agak beda orangnya sama enggak? Jadi itu ya sama ya orangnya. Di KTP ini Pak, Fausia P. Adam. Oh, tapi ini kok ada, kenapa bukan yang di KTP ini pakai ini? Waktu daftar mahasiswa? Ijazah SD Pak, Fausia Panuki. Oh, karena ini ijazah kita pakai ini saja ya. Enggak tadi rame-rame sudah ada di sini. Ada mau jadi calon apa aja, saya bilang perjelas memang ini nama ini ya. Karena nanti dipertanyakan kalau mendaftar ini ada mantan ketua KPU Tojo Nauna ini, advokat kita Bapak Ihsan P. Adam SIM, bagaimana Pak? Advokat ya. Dicek memang sudah. Baiklah Ibu dan Bapak sekalian, saya kira sidang ujian promosi ini tidak perlu diskors karena saya lihat nilai sudah dimasukkan oleh masing-masing tim penguji. Maka saya akan membacakan saja langsung hasil yang diperoleh oleh kandidat kita pada siang hari ini. Baiklah, tim penguji setelah memberikan nilai masing-masing, saya akan bacakan prestasi yang telah dicapai oleh kandidat selama studinya sebagai berikut. IP rata-rata untuk semua mata kuliah yang diujikan di luar disertasi adalah 3,79. Kemudian disertasi sebagai hasil karya tulis dan penampilan dalam redaksi ilmiah diberi nilai A. Sehingga IP kumulatif menjadi 3,92. Dengan merata-ratakan hasil prestasi tersebut, maka kandidat memperoleh angka akhir kelulusannya sebagai Dr. Fausia Panuki dinyatakan lulus dengan predikat Yudisium
sangat memuaskan. Ya karena masa di samping masa studi sudah lebih dari 3 tahun ya, lebih banyak sedikit. Baiklah, apakah saudara setuju dengan hasil yang saya bacakan sebelum saya mengundang Anda untuk menandatangani berita acara? Setuju, Pak. Oh, baiklah, silakan ke depan. Dan kita mohon berdiri sebentar karena akan melakukan pelantikan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya, Ketua Panitia Ujian Doktoral, melantik Saudari Fausia Panuki menjadi doktor dalam bidang ilmu pertanian, konsentrasi ilmu tanaman. Semoga Allah menerima amalan saudari sebagai amalan jariah yang akan saudari abdikan bagi ilmu pengetahuan nusa bangsa dan agama. Semoga saudari dapat mempertahankan integritas ilmiah saudari sebagai doktor. Saya ucapkan selamat. Ya, silakan kembali ke tempat. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya memberikan kesempatan kepada Ibu Dr. Fausia Panuki. Jadi yang bersangkutan ini sudah bisa dipanggil Ibu Doktor atau menggunakan doktor di depan namanya, sudah resmi ya, untuk menyampaikan ucapan terima kasih. Silakan Bu Doktor. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk memberikan ucapan terima kasih kepada pemuji yang terhebat, pemuji-pemuji saya dan hadirin sekalian. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Sampai di akhir dari kegiatan seminar saya memaparkan disertasi saya, kami semua di sini dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga pada saat pulang dari sini tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada keluarga tercinta, terutama kepada penguji eksternal saya, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kembali ke Makassar dengan senyum yang terindah kepada keluarga. Ucapan terima kasih juga kepada Bapak promotor saya yang dengan begitu sabar membimbing saya, memberikan masukan dan segala yang berhubungan terkait dengan disertasi saya. Beliau dengan sabar selalu memberi motivasi kepada saya. Dengan adanya motivasi beliau, maka kami bisa berada di hadapan bapak-bapak yang hebat. Kepada promotor saya, Ibu Dr. Rosida Adam, saya tidak banyak memberikan pernyataan yang nanti terhapus, tapi ini sedikit. Kalau saya banyak berbicara terhadap promotor saya, nanti bulu mata palsu saya jatuh. Iya, jadi saya tidak banyak berkata-kata. Saya menjaga emosi saya agar tidak tears, orang barat bilang. Karena memang dengan beliau, ya memang dalam hal ini sebagai kopromotor dalam hal studi saya dan sebagai orang tua saya, sebagai di keluarga kami. Memang
beliau adalah kakak yang terbaik. Artinya kakak terbaik dalam keluarga dan terhebat di memberikan bimbingan terhadap saya S3 saya. Tetapi dari keluarga ini dia tetap memilah bahwa ini orang lain yang menghadap ke saya terkait dengan diskusi. Sadis memang. Kalau saya tidak ke dia, tidak ada bagaimana ini, dia tidak telepon. Memang benar-benar profesional. Beliau memilah mana yang urusan di darat, mana urusan di laut. Urusan di darat jangan bawa di laut, yang di laut jangan bawa di darat. Itu prinsipnya. Berarti dalam hal ini memang benar-benar saya ditempa dengan baik. Saya ditempa dengan luar biasa. Terima kasih pada co-promotor saya, kepada teman-teman saya. Terima kasih yang sempat datang surprise, karena di grup katanya mereka tidak bisa datang. Mereka ada keluarga lah, ada datang. Tetapi pada saat di depan pintu makan Ca, orang Ampana bilang, makan Ca, ini muka-muka adalah muka-muka yang di Ampana datang. Terima kasih support buat saya, terima kasih. Make me happy but make me tears. Membuat saya bahagia dan membuat saya menangis terharu. Terima kasih. Dan juga keluarga-keluarga Sumra dan kepada suami saya yang tercinta, yang sabar, tidak memasak. Tetapi saya tinggal karena memang di sini Ibu Hali bilang hari Senin mesti ada di sini di saat saya berkantor dan tidak ada yang memasak di rumah. Beliau sangat sabar dan memahami kegiatan saya. Terima kasih kepada Bapak pengacara yang memberikan waktunya walaupun ada pengadilan urusan pengacara, beliau berada di sini. Terima kasih. Dan terima kasih juga keluarganya saya Sumra dan anak saya Edgar yang memang walaupun marah-marah dia Pak Dokter kalau saya panggil antar saya. Terima kasih semuanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-bapak dan Ibu-ibu tim penguji, hadirin sekalian. Saya kira kita bisa mendengarkan kebahagiaan dari Ibu Doktor yang baru ya, dihadiri oleh suami tercinta, sahabat-sahabat dan keluarga. Insyaallah semoga karena ini sudah di penghujung tahun 2024 ya, mudah-mudahan kita semua yang hadir bisa diberikan kesehatan, kekuatan dan kegiatan sehingga tahun depan insyaallah kita bisa terus berkarya, berinovasi untuk kemajuan Indonesia. Demikianlah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sidang ujian terbuka promosi doktor pada hari ini saya nyatakan ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.